Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah bisnis data. Saya sendiri adalah Priyandina, nama saya Priyandina dengan NPM 20070511001. Saya dari kelas B, D3, Manajemen Informatika, Angkatan 2020. Untuk komponen penjelasan yaitu untuk resume materi yaitu terdiri dari IRD, relasi dan contohnya, lalu ada supertype dan subtype, serta ada query MySQL. Lalu selanjutnya adalah diminta untuk membuat studi kasus dan implementasi query-nya. Oke, lanjut saja ke IRD. Entity Relationship Diagram atau IRD ialah gambaran grafis yang mewakili logika database yang dilengkapi secara mendetail seperti entitas, hubungan atau relasi, dan batasannya. Atau dapat diartikan adalah sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database. Nah, IRD sendiri ini ada 3 hal yang sangat penting, yaitu entitas adalah kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Nah, entitas ini digambarkan dengan menggunakan sekumpulan atribut. Misal ada entitas orang, itu mempunyai atribut nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, untuk atribut sendiri yaitu merupakan penggambaran data dari entitas. Setiap atribut harus dijelaskan dengan suatu nilai. Atribut adalah bagian spesifik dari informasi yang membantu menjelaskan entitas. Nah, jadi atribut ini juga merupakan elemen yang ada pada entitas. Nah, atribut ini memiliki nilai. Nilai atribut dapat berupa angka, string karakter, tanggal, dan lain-lain. Nah, istilah yang biasanya ada dalam atribut ini meliputi tipe datanya, baik integer, varchar. Oke, lanjut untuk tipe data ini biasanya adalah seperti integer, varchar, ataupun date. Nah, selanjutnya ada yang namanya pula foreign key atau FK, terus ada primary key atau PK. Nah, untuk primary key ini ditandai dengan simbol hashtag atau pagar nanti pada IRD-nya. Nah, selanjutnya pula ada yang namanya mandatory. Ini disimbolkan dengan simbol bintang. Lalu ada yang namanya pula optional. Ini ditandai dengan simbol lingkaran. Nah, selanjutnya untuk relasi, yaitu hubungan yang terjadi pada suatu entitas dengan entitas lainnya. Relationship menggambarkan asosiasi atau hubungan yang nyata di antara beberapa entitas. Nah, relasi ini ada yang namanya relasi opsional, ini bersifat wajib atau opsional, ini menunjukkan harus atau tidaknya suatu entitas dengan entitas lain. Biasanya ditandai dengan garis putus-putus. Nah, untuk yang relasi kardinalitas, itu mengukur kuantitas sesuatu. Relasi kardinalitas ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi pada entitas lain. Nah, untuk contoh relasi, yang pertama ada relasi opsionalitas. Di sini bisa kita lihat adalah siswa dan mata pelajaran. Oke, kecepatan untuk siswa dan mata pelajaran ini termasuk relasi opsionalitas. Cara membacanya adalah setiap mahasiswa harus memiliki mata pelajaran, sedangkan mata pelajaran tidak harus memiliki satu atau banyak siswa. Nah, bisa kita lihat di sini siswa memiliki atribut yaitu adalah nomor NIS, nama, dan tempat tanggal lahir. Untuk nomor NIS ini termasuk ke dalam primary key. Nah, untuk siswa sendiri ini memiliki atribut nomor NIS, nama, dan tempat tanggal lahir. Untuk nomor NIS ini adalah primary key-nya, ditandai dengan simbol pagar atau hashtag. Nah, lalu selanjutnya untuk yang simbol bintang ini merupakan mandatory. Nah, selanjutnya adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajaran ini ada nomor mapel bertanda hashtag, primary key untuk nomor mapelnya, terus ada nama mapel. Nah, untuk selanjutnya untuk detail siswa
itu memiliki siswa termasuk dalam entity A dan mata pelajaran termasuk entity B. Nah, ini setiap ini yang siswa ini berarti adalah opsionalitas dengan solid line atau garis lurus. Ini ditandai dengan mas, dengan kata mas atau harus. Jadi tadi kan setiap siswa harus memiliki mata pelajaran. Nah, selanjutnya untuk di mata pelajaran itu ditandai dengan kata maybe karena dia mungkin dan tidak harus memiliki siswa. Nah, relasinya di sini berarti opsionalitas dengan garis putus-putus. Berarti letak opsionalnya ada di sini. Terus nama relasinya yaitu memiliki. Nah, terus untuk kardinalitasnya adalah one or more, satu. Nah, dan untuk kardinalitas mata pelajaran adalah one and more, satu dan banyak. Untuk siswa sendiri itu berelasi dengan mata pelajaran atau entity B, dan untuk detail mata pelajaran itu berelasi dengan siswa atau entity A. Nah, selanjutnya adalah untuk relasi one to one. Contohnya adalah penduduk dengan KTP. Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP dan KTP hanya mempunyai satu penduduk. Nah, bisa dilihat di sini kalau dia one to one berarti ditandai dengan garis lurus saja, tidak ada tanda tegak kakinya. Dan di sini atribut penduduk ada nomor NIK sebagai primary key-nya, terus ada nama dan tempat tanggal lahir. Dan untuk KTP ada nomor KTP sebagai primary key-nya, lalu ada nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Oke, selanjutnya untuk yang relasi many to one or one to many, di sini ada kartu keluarga dan masyarakat. Setiap kartu keluarga memiliki satu atau lebih anggota masyarakat, sedangkan satu masyarakat hanya memiliki satu kartu keluarga. Nah, di sini bisa kita lihat untuk primary key-nya ada di nomor kakak, lalu untuk di masyarakat itu ada di nomor NIK-nya. Nah, di sini untuk opsionalitasnya terletak pada kartu keluarga. Itu terdapat opsionalitas pula. Terus selanjutnya untuk relasi many to many, ini ada warung beli, begitu baliknya pembeli dapat membeli di banyak warung. Berarti ini juga opsional, termasuk opsional. Dan di sini ada atribut warung, ada nomor warung sebagai primary key, lalu untuk primary key atribut pembeli ada nomor NIK. Nah, lanjut kita ke subtype dan supertype. Apa itu subtype dan apa itu supertype? Oke, subtype adalah pengelompokan sebagian entitas intens dari suatu entitas type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Relasi pada tingkat subtype berarti hanya subtype tersebut yang terkait dengan relasi yang dimaksud. Nah, sedangkan untuk supertype adalah sebuah entitas yang bertipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Relasi pada tingkat subtype. Subtype berarti semua subtype ikut serta dalam relasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah query database. Nah, query dalam database ini untuk MySQL, yang pertama ada create database, ini digunakan untuk membuat database baru. Sintaknya adalah create database dan nama database-nya apa. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma, dan yang kedua ada create table. Nah, di sini digunakan untuk membuat tabel data baru dalam sebuah database. Adapun sintaknya adalah create table, lalu nama kolom, table nama, dan datanya apa. Oke, untuk contohnya bisa dilihat di situ ada create table buku tamu,
Nah, di situ values-nya ada ID, itu tipe datanya integer, lalu ada nama, tipe datanya varchar, lalu ada email varchar, lalu ada kota varchar. Nah, terus selanjutnya ada select, digunakan untuk memilih data dari table database. Sintaknya adalah select kolom nama kolom from nama table, atau select bintang, itu berarti tandanya all atau semua, from nama tablenya apa. Contohnya bisa dilihat. Lalu yang keempat ada where. Ini digunakan untuk memfilter data pada perintah select. Misalnya kita menggunakan sintak select kolomnya apa, from dari table apa, where tuh kondisinya saat apa gitu. Nah, terus untuk order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom atau kolom field tertentu. Secara default, urutan tersusun secara ascending atau urutan kecil ke besar, dan dapat mengubahnya menjadi descending, urutan besar ke kecil, dengan menambahkan perintah dex. Sintaknya adalah select nama kolom from nama table, order by nama kolomnya. Contohnya bisa dilihat, misalnya ada select bintang from buku tamu, order by nama. Nah, lalu ada insert into, digunakan untuk menambahkan data baru di tabel. Insert to digunakan untuk menambahkan data baru di table database. Sintaknya bisa dilihat, insert itu nama tabelnya, values-nya apa. Terus ada yang ke-8, update, digunakan untuk mengubah atau memperbarui data di dalam database. Sintaknya bisa dilihat. Update, nama table, set kolomnya, value-nya apa. Terus where saat apa kondisinya. Nah, terus selanjutnya yang ke-9 ada delete, digunakan untuk menghapus data di tabel database. Ditambahkan perintah where untuk memfilter data-data tertentu yang akan dihapus. Jika tanpa perintah where, nggak dikunci loh. Insya Allah. Kirakan. Lalu yang ke-9 ada delete, digunakan untuk menghapus data di tabel database. Ini ditambahkan perintah where untuk memfilter data-data tertentu yang akan dihapus. Jika tanpa perintah where, maka seluruh data dalam tabel akan terhapus. Lalu ada inner join, digunakan untuk menghasilkan baris data dengan cara menggabungkan dua buah tabel atau lebih menggunakan pasangan data yang match pada masing-masing tabel. Perintah ini sama dengan perintah join yang sering digunakan. Nah, sintaknya bisa dilihat. Lalu untuk left join, ini digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kiri, nama tabel yang pertama yang tidak ada pasangan data pada tabel kanan. Yang ke-12 ada right join, digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kanan dan yang tidak ada pasangan datanya pada tabel kiri. Lalu alter table itu adalah sintak menghapus kolom. Sintaknya adalah alter table, nama tabelnya, drop kolom, nama kolomnya. Terus untuk ada sintak merubah kolom, ada sintak menambahkan kolom. Lalu yang ke-14 ada now, digunakan untuk mendapat informasi waktu, tanggal, dan jam saat ini. Sintaknya adalah select now. Terus yang ke-15 ada currDate, ini digunakan untuk dapat informasi tanggal saat ini. Sintaknya adalah select currDate, ditandai dengan huruf tanda kurung. Lalu ada currTime, yang digunakan untuk mendapatkan informasi jam saat ini. Sintaknya adalah select currTime. Nah, selanjutnya adalah studi kasus dan implementasi query. Untuk studi kasus di sini adalah studi kasus saya adalah reservasi tiket bioskop. Merupakan kegiatan yang mempengaruhi proses pemesanan atau pembelian. Informasi yang dihasilkan akan membantu customer dalam memutuskan apa yang akan dipesan atau dibeli. Adapun tahapannya yaitu adalah mendesain IRD berdasarkan studi kasusnya dulu, lalu kita membuat tabel IRD pada MySQL dengan jumlah 8 tabel dan membuat query-nya serta membuat view.
Nah, untuk desain IRD-nya adalah sebagai berikut. Di sini saya memiliki 8 tabel atau entitas, yaitu ada admin, operator, customer, transaksi, film, jadwal, kursi, dan tiket. Dan memiliki masing-masing atribut. Untuk admin ada ID admin, username, password. Untuk customer ada ID customer, email, nama, alamat, nomor kontak, jenis kelamin, jadwal ada jam selesai, jam tayang, ID, jadwal, tanggal. Untuk kursi ada ID kursi dan nama kursi. Untuk tiket ada harga, stok, dan tiket, kode tiket. Lalu untuk transaksi ada ID transaksi, total harga, banyak, dan tanggal pesan. Lalu untuk operator sendiri ada ID operator, nomor telepon, nama operator, dan alamat. Untuk film cuman ada kode film dan judul. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikannya pada MySQL atau database beserta query-nya, yaitu insert, update, delete, dan select, beserta kita akan membuat view. Nah, di sini saya sudah membuat dalam database, yaitu nama database ada versi bioskop yang memiliki 8 tabel, ada admin, customer, film, jadwal, kursi, operator, tiket, dan transaksi. Nah, untuk admin sendiri di sini memiliki atribut ID admin, username, dan password. Nah, lalu untuk customer memiliki atribut atau fieldnya atau kolomnya adalah ID customer, nama, email, alamat, jenis kelamin, dan nomor kontak. Nah, untuk film sendiri ada kode film dan judul. Lalu untuk jadwal ada ID jadwal, tanggal, jam tayang, dan jam selesai. Itu semuanya saat diinputkan sudah ditambahkan tipe datanya. Nah, untuk kursi ada ID kursi dan nama kursi. Lalu untuk operator ada ID operator, nama operator, alamat, dan nomor telepon. Lalu untuk tabel tiket ada ID tiket, ada kode tiket, harga, dan stok. Nah, untuk transaksi di sini ada ID transaksi, total bayar, dan tanggal pesan. Langsung saja, di sini kan isinya hanya satu. Nah, jika kita ingin menambah isi lagi, di sini kita bisa menggunakan query. Nah, query-nya kita menggunakan insert into. Langsung saja kita insert into transaksi. Tadi ada kolomnya ID transaksi, total bayar, dan tanggal pesan. Untuk values-nya berapa yang mau kita tambahin, langsung aja kita tulis. Misalnya ID transaksinya adalah segitu, lalu untuk total bayarnya adalah 50.000, dan untuk tanggal pesannya misalnya tanggal 16 Desember 2020. Nah, langsung saja di sini kita pencet kirim. Nah, jika sudah begini berarti sudah berhasil. Langsung saja kita lihat apakah sudah ditambahkan. Nah, ternyata data sudah ditambahkan dengan query insert into. Nah, selanjutnya itu jika kita ingin lanjut, jika kita tadi sudah menambahkan data dalam table di dalam database dengan query insert into. Nah, yang kita tambahkan tadi kan ada ID transaksinya jadi adalah 765 dengan total bayar 50.000 dan tanggal pesannya tanggal 16 Desember 2021. Nah, gimana nih cara kita mengubah, misalnya kita mengubah total bayarnya salah menjadi total bayarnya 60.000. Nah, di sini kita bisa gunakan query update. Nah, untuk sintaknya adalah kita ketikkan update. Nah, lalu selanjutnya adalah kita nama tabelnya tadi adalah transaksi. Nah, lanjut kita ketikkan set. Lalu kita ingin total bayar, tadi ada total bayar menjadi 60.000 misalnya ya. Nah, lalu kita tulis kondisinya jadi where ID transaksinya adalah tadi harus kita ingat kita mengganti yang 675 kalau tidak salah. Oke, jika sudah kita enter dan berhasil update, kita bisa lihat di sini apakah dia sudah terubah. Ternyata total bayarnya sudah terubah dari 50.000 menjadi 60.000. Oke, itu adalah untuk query update ya, yaitu mengubah data pada table.
Nah, selanjutnya adalah query delete. Nah, sebelum kita ke delete, kita ke syntax query yang select terlebih dahulu ya. Di sini saya ingin, nah dalam tabel customer ini kan terdapat ID admin. Nah, di sini ID adminnya itu kan ada yang sama. Nah, di sini saya ingin menampilkan jika ID adminnya adalah 1. Langsung aja kita ke query-nya. Kita pakai select bintang from customer, lalu where ID admin sama dengan 1. Oke. Jika sudah, kita kirim. Nah, maka di sini akan muncul yang ID adminnya hanya 1. Itu ada Herni dan Dina Nabila. Untuk select bintang from sendiri ini artinya kita menampilkan semuanya dari tabel customer. Nah, untuk where-nya adalah kondisinya jika ID adminnya adalah 1, maka yang keluar hanya 2. Sedangkan tadi ada 5 data. Nah, baru untuk selanjutnya adalah syntax delete. Nah, untuk syntax delete ini misalnya kita ingin menghapus yang Nah, sesudah kita menampilkan dengan select ini untuk ID admin yang 1, lalu kita buka lagi tabel customer-nya nih. Nah, untuk yang delete, misalnya justru kita ingin menghapus data yang mempunyai ID admin 1. Nah, langsung aja kita ke query-nya. Berarti kita di sini adalah delete from customer where ID admin sama dengan 1. Oke. Jika kita lihat di sini ID admin 1 sudah terhapus. Sisa ID admin yang 2 saja. Oke, untuk syntax insert into, lalu untuk update, delete, dan select sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan membuat view pada database ini. Nah, untuk view di sini kita bisa mengetikkan sintaknya basing, kita pilih misalnya pada tabel customer. Langsung saja kita ketikkan view. Oke, selanjutnya di sini kita harus terlebih dahulu membuat sebelum membuat view di sini saya akan membuat select-nya terlebih dahulu dengan memakai inner join. Nah, di sini ada select dengan table customer. Di sini ingin mengambil ID customer-nya, lalu nama, alamat dari table customer. Inner join transaksi on customer ID customer dan transaksi ID customer. Oke, langsung saja kita coba run dan hasilnya adalah sebagai berikut. ID customer-nya ada, terus ada nama dan alamat. Nah, selanjutnya baru kita ingin membuat view.
Nah, jika kita ingin membuat view, maka sintaknya adalah create view lalu nama view-nya apa? Misalnya transaksi customer. Lalu aselect itu asalnya dari mana ya? Nah, di sini kita select customer, ID customer, lalu nama dan alamat. Dan karena kita from table customer. Nah, lalu karena tadi inner join, kita tuliskan kembali inner join transaksi on customer ID customer sama dengan transaksi ID customer. Oke, sebelum kita run, di sini saya ingin menjelaskan bahwa fungsi dari view sendiri adalah yaitu untuk memudahkan kita menampilkan tabelnya ya, agar lebih simple. Apa yang ingin kita tampilkan, di situ kita bisa membuat view. Oke, kita kirim. Nah, di sini sudah terbuat table view-nya ya. Bisa kita lihat di sini view-nya ada transaksi customer. Nah, isinya adalah di sini ada ID customer, nama dan alamat. Oke, sekian dari saya untuk mengakhiri ujian akhir semester mata kuliah basis data ini. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.